Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Denti Putri Sari dari SMA Negeri 2 Tegineneng, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai alur pembelajaran berdiferensiasi, materi teks cerita sejarah. Gendang, Din. Beli. Ayo, yang mana? Iya. SMA Negeri 2 Tegineneng, perempuannya berseragam, atasnya jilbab warna hitam dan menggunakan batik warna biru. Rafli. Biru adalah warna langit. Langit memiliki lapisan Muhammad Ali naik peringkat 4. Lanjut Hendri, kamu kedua. Belum ada yang bisa mengalahkan Muhammad Rifki Setiawan ini. Iya, Hendri peringkat 1. Rifki turun ke 3. Astagfirullahaladzim, kamu ini benar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yuliana Kaputri dan teman saya Jenip Supitasari. Kami dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan tentang bab 2 menghayati cerita sejarah, yaitu sebagai berikut. 2. Menghayati cerita sejarah. A. Mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah secara umum adalah sebuah bacaan yang isinya berkaitan dengan cerita yang berlangsung di masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah disampaikan berdasarkan pada waktu peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai kronologi, waktu, dan membentuk kisah sejarah yang sebagai berikut. Pertama, teks cerita sejarah fiksi. A. Novel. Novel adalah karya fiksi, prosa yang ditulis secara naratif. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita pendek bersifat prosa naratif fiktif. Yang C. Legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada masa lampau yang memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah. Yang D. Roman. Roman adalah model karya sastra bersifat prosa yang melukiskan perbuatan pelaku menurut watak dan jiwa. 2. Teks cerita sejarah non-fiksi. Yang pertama, biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Yang B, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis orang itu sendiri. Yang C, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan mengenai perjalanan. Yang D, catatan sejarah. Teks yang menceritakan fakta atau mengenai masa lantas yang menjadi latar belakang suatu perihal mempunyai nilai sejarah. C. Mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Semua karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, pasti memiliki nilai-nilai yang bisa diambil oleh para pendengar dan pembaca. Ada 5 nilai dalam novel sejarah. 1. Nilai sosial, 2. Nilai budaya, 3. Nilai moral dan etika, 4. Nilai agama, dan 5. Nilai estetis. Nilai sosial yang berkaitan dengan nilai kehidupan sosial masyarakat yang ada dalam novel tersebut. 2. Nilai budaya berkaitan dengan masyarakat kebudayaan beradaban yang sesuai dalam konteks cerita novel tersebut. 3. Nilai moral dan etika. Nilai moral dan etika berkaitan dengan fatwa atau ajaran moral atau etika. 4. Nilai agama yang berkaitan dengan nilai-nilai yang merujuk atau bersumber pada ajaran agama. 5.
nilai estetis. Nilai estetis berkaitan dengan unsur-unsur kaidah dalam novel, seperti bahasa, gaya, teknik. Menulis cerita atau novel sejarah pribadi. Mendengar atau membaca cerita atau novel sejarah rasanya menarik. Ada 4 proses menulis teks cerita sejarah lebih mudah dan teratur. 1. Mencari gagasan tentang sejarah atau memiliki nilai sejarah agar lebih mudah untuk membuat orientasi menjadi pengenalan dari suatu kejadian. Dengan mencari jawaban 5W, 1H. 2. Menganalisis urutan peristiwa. Setelah siswa mempelajari materi teks sejarah, kemudian melakukan asesmen dengan aplikasi kuisis. Setelah mereka mampu, mereka mengupload tugas mereka melalui media-media sosial yang ada. Terima kasih sudah mengikuti alur pembelajaran berdiferensiasi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.